Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Ucap syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kita sepanjang bulan Oktober. Tidak terasa sudah masuk bulan November, minggu yang pertama. Bersyukurlah untuk seluruh pemeliharaan Tuhan kepada hidup kita dan keluarga kita. Betul berlalu cepat sekali, bukan? Jikalau kita mengevaluasi hidup kita sepanjang tahun ini, bagaimana kira-kira hasil evaluasinya? Apakah sepanjang tahun ini kita makin mengasihi Tuhan, makin mau menjalankan kehendak Tuhan? Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat seluruh berkat penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami sudah memasuki bulan yang ke-11, kami boleh merasakan begitu banyak berkat anugerah penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, setelah kami merenungkan firman Tuhan, berkatilah juga waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku, di dalam pelayanan saya sebagai ministry, kita sedang membahas tentang biblical parenting. Kita membahas tentang mandat ayah, mandat ibu. Sebagai penutup, tema hari ini kita akan membahas mengenai godly parent. Orang tua yang saleh, orang tua yang beriman, godly parent. Pernahkah kita atau Anda merasa sebagai orang tua itu gagal? Anda merasa lelah, mau menyerah jadi orang tua, tapi kok tidak bisa menyerah juga, ya. Dari kecil kita mencoba anak-anak kita didik dengan baik, dengan manis, dengan takut akan Tuhan, sekolah minggu dan sebagainya. Tapi menjelang remaja semua berbeda. Seolah-olah didikan kita selama ini gagal total. Dan kita mempertanyakan, are we godly parent? Apakah kita adalah orang tua yang saleh dan beriman? Saudaraku, jika Anda menggumuli itu, Anda tidak sendirian. You're not alone. Ada kabar baik untuk kita semua. Pembahasan mengenai godly parent itu, yang pertama kita membahas mengenai godly parent itu adalah orang tua yang bertumbuh, growing parent. Sebagai orang tua kita harus selalu punya ruang untuk bertumbuh, untuk lebih baik, untuk improve. Kita juga menyadari bahwa kita butuh sekali pertolongan Tuhan dan pertolongan dari orang lain. Tidak bisa kita mengatakan, gue sudah hebat, sudah belasan tahun, puluhan tahun jadi orang tua, gue tidak perlu orang lain. Ketika adalah orang yang sadar, saya butuh orang lain, saya butuh Tuhan. Orang-orang yang juga terus mencari tahu sumber-sumber, misalnya YouTube channel seperti ini, buku-buku rohani yang baik, seminar-seminar yang baik, dan juga mencari tahu relasi-relasi yang bisa menolong mereka bertumbuh. Kelompok-kelompok kecil, cell group, dan sebagainya. Kenapa? Karena godly parent itu tidak mengetahui semua jawaban dari pertanyaan atau masalah, tapi dia mengetahui sumbernya untuk menemukan itu, yaitu firman Tuhan. Dan punya kesediaan untuk bertindak sebagaimana dirinya bertumbuh di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat 10 berkata begini, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan, karena Kristus. Bagian ini penting. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi sebagai seorang orang tua yang mau menjadi godly parent, kita harus memiliki terus semangat untuk terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Mencari tahu, belajar, rendah hati, bersekutu dengan saudara seiman, pasangan-pasangan lain, dan terus-menerus di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa jika kita lemah, maka kita sebetulnya kuat karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Yang kedua, saudara sekalian, godly parent itu adalah grace-based parent. Grace-based parent. Bukan karena kita sudah punya pengalaman banyak, kita hebat, kita doktor di bidang pendidikan anak, kita menjadi godly parent. Belum tentu seperti itu, saudara. Kita tidak sempurna. Kita bukan orang tua yang sempurna, pastinya. Kita masih mengalami kelemahan-kelemahan di dalam dosa, baik secara personal, maupun relasi suami istri, maupun sebagai orang tua, bukan? Kapan terakhir kali Anda merasa menyesal karena menegur anak Anda terlalu keras? Saat itulah kita sadar bahwa kita bukan perfect parent. Kapan terakhir kali Anda mengecewakan anak-anak Anda? Setelah kita sadar bahwa kita bukan perfect parent. Sehingga kita perlu apa? God's grace. Kita perlu anugerah Tuhan. Orang tua yang saleh itu adalah orang tua yang mendasarkan parentingnya kepada anugerah Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Anak-anak kita pun butuh anugerah Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan,
Kita tidak memiliki semuanya, kita tidak memiliki sumber daya, kita tidak memiliki pengetahuan. Tuhan, kita tidak tahu juga apa yang harus kita kerjakan. Tuhan, ini kok begini ya anakku ya? Bagaimana harus mengerjakannya? Bagaimana harus menolong dia? Kok tiba-tiba beda dengan yang waktu dulu saya terima dari saya waktu saya kecil? Kita selalu tidak pernah bisa tahu semua hal. Dan kita juga perlu mengakui bahwa saya perlu selalu grace of God secara konstan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita setiap harinya. Karena setiap hari memberikan kita pengalaman yang berbeda, bukan? Kita butuh anugerah Tuhan setiap harinya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Saudara, yang terakhir, saudara, ganti parent adalah God-like parent. God-like parent. Ini memiliki pengertian kita berakar, berfondasi pada pemahaman bahwa siapa Tuhan Allah itu sebagai our Father in heaven. Sebagai Allah, sebagai Bapa kita di surga. Ganti parents itu membutuhkan bukan sekedar tips dan teknik-teknik, bukan saudara. Itu perlu, tapi bukan itu saja, tetapi dimulai dengan pengetahuan kita akan Allah, knowing God. Saudaraku sekalian, anak-anak melihat Allah itu seringkali tercermin dari bagaimana dia melihat ayahnya, orang tuanya. Kalau dia melihat orang tuanya orang tua yang keras, ayahnya ayah yang keras, dia akan punya pemahaman bahwa Allah juga Allah yang seperti itu. Dia melihat ayahnya atau orang tuanya penuh dengan kasih sabar. Dia akan mengenali Allah pun Allah yang seperti itu. Sehingga kita harus melihat sungguh-sungguh bagaimana kita mengenal Allah kita. Kita memahami Allah kita sebagai Bapa kita di surga. Kita bertindak berdasarkan itu sebagai God-like parent. Anak-anak akan melihat itu sebagai cerminannya. Dalam firman Tuhan, saudara, Allah memberikan kita pola, pattern. Bagaimana seharusnya perfect God-like parent itu. Karena dia sendiri, Allah sendiri menjadi orang tua bagi kita sebagai anak-anaknya, bukan? Kita lihat kepada Kristus, lihat kepada Allah di surga. Dia menjadi orang tua bagi kita. Amsal 3, 11, 12 berkata begini, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Itu seorang ayah kepada anak yang disayangi. Allah di surga, Bapa di surga sebagai ayah kita. Kita sebagai anak-anak yang disayangi. Tapi bagaimana caranya kita bisa copy our Father in heaven? Mana mungkin. Bagaimana caranya mengcopy itu? Sebenarnya yang ada 3 aspek yang bisa kita lakukan sehari-hari sebetulnya. Pertama adalah mengcopy godly presence, yaitu keberadaan. Allah selalu maha ada di mana-mana. Dia selalu ada. Mari kita belajar untuk being present, selalu ada di hidup anak-anak kita. Jangan menjauhkan diri, jangan menyibukkan diri dengan yang lain-lain. Kita selalu ada di antara mereka, di antara keluarga kita. Yang kedua, kita bisa mengcopy godly affirmation. Saudara, ini menarik sekali, saya bacakan Markus 1 ayat yang ke-11. Terdengarlah dari surga, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini sebuah afirmasi, sebuah pernyataan dari Allah Bapa di surga bahwa ini loh anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa hubungannya dengan kita, saudara? Godly affirmation ini kita belajar mengcopy Bapa kita di surga dengan cara apa? Kita juga katakan kepada anak kita bahwa mereka itu deeply love and we are pleased with them. Kita mengasihi, kita berkenan kepada mereka. Jadi sebagai orang tua jangan cuma encourage anak aja, affirming anak aja, disiplin anak saja, tidak. Tapi kita harus belajar juga menyatakan kepada anak-anak kita bahwa it's okay, aku mengasihimu, kami mengasihimu, kami senang, kami berkenan kepadamu. Sebagaimana Bapa di surga berkata bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi, kepadamulah aku berkenan. Terus yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita mengcopy Bapa kita yang di surga dengan godly delight. Godly delight. Ada kisah di mana Yesus menyambut anak-anak, ya. Markus 19 ayat yang ke-14. Biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Dari sini jelas sekali dikatakan Yesus menyambut anak-anak. Saudara, apakah kita bisa punya delight, kesenangan, keramahan dalam menyambut anak-anak kita? Ya. John Piper menasihati orang tua, dia berkata begini, saya tampilkan teksnya. Let the dominant tone of the relationship be one of delight in your child. Let him feel cherished and admire and enjoy, not just correct and instructed.
Otherwise, he'll feel that you're just using him for your private ease, not his good. Kira-kira terjemahannya seperti ini. Marilah coba biarkan relasi dengan anak itu, tone-nya itu adalah tone yang menjadi kesenangan, ya. Biarkan anak kita merasa bahwa dia dikasihi, dia bisa menikmati hubungan dengan orang tua, bukan cuma dikoreksi, bukan cuma diajar melulu. Kalau cuma diajar dan dikoreksi, anak-anak akan merasa bahwa kita menggunakan mereka untuk kepentingan kita, bukan kepentingan mereka. Kita harus bisa merangkul anak-anak kita. Saudara, sebagai penutup, ada 3 pertanyaan, ya. Do you want to grow as a parent? Apakah Anda mau bertumbuh sebagai orang tua? Are you willing to apply grace and the golden rule to your own parenting effort? Apakah Anda mau berjuang untuk menerapkan anugerah kasih, hukum Allah, hukum kasih di dalam kita punya aktivitas sebagai parent sehari-hari? Menerapkan prinsip kasih. Dan yang ketiga, are you ready to pattern your parenting after the only perfect parent, God Himself? Apakah Anda bersedia untuk melakukan pola parenting sebagaimana Allah, Bapa kita yang sudah yang sempurna, lakukan itu. Dan kita sebagai orang tua yang lemah, belajar melakukan itu. Jika jawaban Anda adalah semua adalah iya, maka kita sedang berada di dalam rel yang benar, sedang berusaha untuk menjadi seorang orang tua yang godly atau godly parent. Saudara, tidak mudah. Mari sama-sama kita berdoa supaya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan ini. Ya Tuhan, kami tahu kami sebagai orang tua adalah orang tua yang lemah, penuh dengan dosa, penuh dengan kegagalan. Tapi kami bersyukur karena ada anugerah Tuhan yang menyertai hidup kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Firman Tuhan memberikan pengajaran yang begitu jelas, teladan daripada Allah sendiri, memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan itu. Ya Tuhan, berkatilah kami, orang yang mendengar renungan ini, kalau kami adalah orang tua, kami mau belajar terus menjadi orang tua yang berkenan kepada Tuhan, orang tua yang saleh, orang tua yang beriman. Pergumulan kami tidak mudah sebagai keluarga. Kami percaya ada Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami yang sedang lemah, Tuhan menguatkan kami. Kami yang sedang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan kepada kami. Tuhan tuntun kami. Kami butuh anugerah Tuhan sebagai orang tua Kristen zaman sekarang. Berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.